Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga sehat-sehat saja ya di rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi. Nah, hari ini adalah mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi untuk kelas 7 semester 2. Nanti apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Ada yang tahu? Nah, kita akan mempelajari tentang praktek dasar komputer dan membuat dokumen sederhana. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang praktek dasar komputer dahulu. Nah, sebelum kita praktek dasar komputer, kita harus tahu piranti apa saja yang terdapat pada komputer atau perangkat-perangkat apa saja yang ada di dalam komputer. Nah, itu ada gambar seperangkat komputer. Ada apa saja? Ada layar monitor, ada CPU, ada mouse, ada keyboard. Satu, layar. Layar digunakan untuk menampilkan gambar. Kedua, ada mouse. Mouse digunakan untuk menggeser atau mengoperasikan kursor yang terdapat pada layar komputer. Yang ketiga ada keyboard, digunakan untuk mengetik tulisan. Selanjutnya ada CPU. CPU, ada yang tahu CPU? CPU itu sendiri adalah otak dari komputer. Di dalamnya itu terdapat berbagai macam perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Nah, di dalam CPU ada beberapa piranti atau perangkat lain seperti RAM, hard disk, lalu prosesor, lalu motherboard, dan yang lainnya. Nah, kita belajar tentang CPU dahulu, atau singkatannya Central Processing Unit, yang artinya proses utama. Gambarnya seperti ini. Mungkin kalian sudah tahu karena di semester 1 lalu kita sudah mencoba mempraktikkan langkah-langkah mengoperasikan komputer. Dan hari ini kita belajar tentang perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer dan CPU. Satu, di dalam CPU ada sebuah motherboard. Mother artinya ibu, board artinya papan. Ibu, papan, bukan. Motherboard atau yang bisa dikenal dengan papan induk, yang di dalamnya terdapat jalur-jalur yang menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Yang kedua ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan permanen pada komputer sehingga data yang diproses dapat disimpan di memori. Nah, hard disk ini fungsinya seperti flash disk, bisa juga seperti CD-ROM. Yang ketiga ada prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor atau otak dari komputer. Prosesor letaknya di tengah-tengah motherboard yang berbentuknya mirip seperti kotakan. Fungsinya sangat penting untuk seluruh operasi pada komputer. Jika prosesor tidak ada, maka dipastikan komputer tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya ada RAM, singkatan dari Random Access Memory.
merupakan media penyimpanan sementara pada komputer. Jika komputer mati, maka datanya tidak dapat tersimpan. Contoh, kita sedang mengoperasikan aplikasi Microsoft Word dan data yang sedang kita proses itu disimpan di memori yang namanya RAM. Dan jika komputer kita mati, maka data tersebut akan hilang. Sampai sini paham? Nah, ini perangkat-perangkat utama yang ada di dalam CPU. Selanjutnya ada gambar-gambar piranti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kalau di lab kan kita tidak bisa melihat karena posisinya di dalam CPU itu sendiri. Nah, untuk RAM bentuknya seperti ini, persegi panjang, dan di tengahnya ada kotak-kotak kecil hitam, yang itu yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Yang kedua ada hard disk, bentuknya seperti ini, sama seperti bentuknya seperti kotak, dan di dalam hard disk terdapat sebuah piringan yang selalu berputar yang digunakan untuk memproses data kita, menyimpan data kita. Yang ketiga ada motherboard, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam motherboard itu sendiri terdapat beberapa slot, atau bisa kita katakan colokan. Nah, ada colokan untuk hard disk, ada juga colokan untuk RAM, ada colokan untuk VGA juga. Nah, yang kotak di tengah itu colokan untuk prosesor. Kemudian ada prosesor, bentuknya seperti ini. Nah, untuk prosesor itu sendiri dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan atau upgrade. Nah, yang dulu awalnya masih Pentium, sekarang sudah menjadi Core. Nah, dari Pentium ke Core itu juga ada tingkatannya sendiri. Yang pertama dulu itu Pentium 1, kemudian ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Kemudian ada yang namanya Celeron. Celeron itu lebih tinggi dari Pentium. Kemudian setelah Celeron ada yang namanya Core 2 Duo. Core 2 Duo ini versi awal dari prosesor yang mempunyai sistem core. Yang ketiga ada Core i3. Selanjutnya ada Core i5. Lalu yang ini yang ada di gambar namanya Core i7 atau Core i7. Selanjutnya ada Core i9 yang baru saja diluncurkan. Kemudian yang terbaru ada Core 12. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan tabel piranti komputer yang tabel piranti komputer yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, Bapak jelaskan satu-satu. Satu, ada port serial, digunakan untuk memasang peralatan yang biasanya seperti mouse dan modem serial. Kedua, ada port paralel. Contoh yang bisa dipasang pada port paralel adalah printer, CD-ROM eksternal. Ketiga, ada port PS2, biasanya digunakan untuk keyboard dan mouse. Selanjutnya ada port VGA yang digunakan untuk menampilkan gambar dari komputer ke layar proyektor. Selanjutnya ada port USB yang biasanya digunakan untuk apa? Untuk menyambungkan data dari flash disk ke komputer. Selanjutnya ada port audio, biasanya untuk apa? Menghasilkan
suara atau speaker. Selanjutnya ada port RJ45 yang digunakan untuk menyambungkan komputer ke internet. Selanjutnya ada port Firewire, biasanya digunakan pada digital video. Terakhir ada port SGSI, biasanya digunakan pada perangkat printer, hard disk, type backup. Selanjutnya ada perangkat lunak. Nah, kalau tadi kita belajar tentang perangkat keras semua, sekarang kita belajar perangkat lunak atau disingkat software. Nah, pasti sudah tahu apa saja macam software. Karena selain di komputer, di HP pun kalian juga sudah bisa mengoperasikan suatu software atau perangkat lunak. Contoh software satu, Microsoft Office. Lalu ada Microsoft Word. Lalu ada apa? Google Chrome, dan masih banyak lagi. Nah, software itu apa? Software yaitu aplikasi yang dibuat untuk keperluan pengguna komputer. Nah, software itu sendiri ada berbagai jenis. Ada yang digunakan untuk keperluan komersial atau diperjualbelikan, atau yang sengaja dibuat untuk non komersial atau dibagikan secara gratis. Nah, di samping itu ada logo dari beberapa software. Yang paling atas ada Office. Logo biru ada huruf W, berarti Microsoft. Software apa? Microsoft Word. Lalu ada huruf X dan warna hijau, logo software Microsoft Excel. Dan selanjutnya, kemudian di bawahnya ada apa? Software Adobe Illustrator yang kuning samping, yang tengah Adobe Photoshop, biasanya digunakan untuk mengubah atau memodifikasi gambar. Lalu ada Adobe After Effects, digunakan untuk mengedit video. Nah, itu beberapa contoh dari software. Nanti bisa kita pelajari lagi saat kita praktek di lab komputer. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak sudah sampai di sini ya. Semangat belajar dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita bertemu lagi tahun depan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.